Adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa tentunya. Adik-adik, 4 bulan loh kita sudah berada di rumah. Belajar di rumah, bermain di rumah, semuanya di rumah. Tetapi hari ini di Sabtu Ceria bersama anak-anak sekolah minggu distrik 7, tentunya bersama guru-gurunya. Adik-adik ada sukacita? Tentunya ada sukacita adik-adik, dan Tuhan senang apabila kita ada sukacita, kita senyum-senyum, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan satu kisah Alkitab. Ada kisah di Alkitab, dia taat kepada Tuhan. Dia berada di satu tempat yang sunyi. Tetapi hari ini kita mau belajar, mau tahu ceritanya? Tentunya mau, karena di Sabtu Ceria ini kita mau belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Malas Dohurku Anggo Ham Senyum-Senyum. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian kita, Malas Dohurku Anggo Ham Senyum-Senyum. Kalau kita sudah senyum, kita ceria, kita sekarang mau dengarkan panggilan Tuhan. Tuhan mendengar apabila kita menjawab. Tetapi adik-adik hari ini, katakan kepada Tuhan, ku jawab ya, ya apabila namamu dipanggil.
Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Adik-adik, hari ini kita mengadakan ibadah Sabtu Ceria. Kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 19 yang mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengar teriak, mereka meminta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang maha mulia, kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu. Sebab ketika kami berseru memanggil namamu, Engkau selalu mendengarkan seruan kami. Ketika kami merasakan kesepian, Engkau datang menemani kami. Di saat kami menghadapi masalah dalam hidup kami, Engkau selalu hadir membela kami. Inilah kesesian kami dalam mengawali ibadah Sabtu Ceria Sekolah Minggu GKPS Distrik 7. Kiranya seluruh kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini dapat Engkau terima sebagai tanda syukur kami atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Amin. Adik-adik, tentunya semuanya sudah sarapan. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang satu tokoh, siapa namanya tadi? Nabi Elia. Adik-adik, di Sungai Kerit, Nabi Elia itu berpikir dari mana ya? Aku sarapan, aku makan siang, aku makan sore atau makan malam. Tapi Tuhan kirimkan burung gagak untuk menyediakan makanan bagi dia, yaitu roti dan ikan. Bukan, dan daging. Adik-adik, sebentar lagi kita melihat bagaimanakah sarapan Elia yang disediakan Tuhan. Saksikan pembuatan sarapan Elia. Halo Kak Glo. Hai, halo Kak Erni. Selamat hari Sabtu ceria. Selamat hari Sabtu. Ayo, sebelah sini Kak. Oh iya Kak. Apa kabar? Baik. Ya. Wah, senang sekali ya adik-adik. Kita sapa adik-adik dulu ya. Shalom Halo, adik-adik. Selamat Sabtu ceria. Nah, adik-adik udah sarapan belum di rumah? Kak Erni? Belum Kak. Kalau Gita udah sarapan? Belum. Belum? Wah, kalau gitu hari ini kita akan buat menu sarapan ala Elia. Kita akan buat roti ala Elia. Wah. Roti Elia itu seperti apa sih Kak? Wah, penasaran kan? Adik-adik penasaran nggak? Kita akan buat roti seperti yang dicerita Elia. Waktu itu janda di Sarfat membuat sedikit roti dari tepung dan minyak untuk membuat makanan Elia. Hari ini kita akan buat roti seperti itu ya. Boleh dong Kak, kita diajari caranya gimana? Iya nih Kak, penasaran. Iya. Boleh. Adik-adik bahannya bisa adik-adik dapatkan di rumah. Adik-adik di rumah bisa pakai tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya. Minta sama mama ya. Terus, kalau di Alkitab, janda di Sarfat menggunakan minyak. Nah, kalau kita menggunakan sedikit mentega aja ya adik-adik. Nah, terus udah gitu, supaya lebih enak lagi adik-adik tambahkan garam. Ini garam dapur loh Kak, garam gitu. biasa. Pakai garam ya Kak? Iya, supaya ada rasanya. Terus ada gulanya juga. Biar manis ya Kak? Supaya enak. Nah, terus kalau adik-adik di rumah punya susu, boleh ditambahkan susu. Wah, makin enak lagi dong Kak. Iya, supaya sarapan Elianya makin bergizi loh. Nah, boleh juga adik-adik kita tambahkan telur. Nah, untuk isiannya kita bisa pakai keju slice seperti ini. Wow. Wah, enak ya. Iya nih. Terus isiannya boleh tambahkan sayur. Ada selada supaya sehat ya. Siapa yang suka sayur di sini adik-adik? Saya. Nah, Aku kamu juga. suka sayur kan? Iya dong. Ya, makan sayur supaya sehat loh adik-adik.
ada selada, ada timun, ada tomat. Wah, enak deh. Lengkap dong Kak vitaminnya. Lengkap. Wah, Terus kita juga enak bisa tambahkan banget. daging. Ada pakai, kalau kakak di sini pakai smoked beef. Wah, pasti asik deh rasanya. Nah, bisa juga nanti ditambahkan isiannya dengan telur. Bisa didadar atau juga bisa dijadikan scramble egg seperti ini. Terus ada juga boleh, kalau adik-adik suka saus tomat, boleh dikasih saus tomat dan sedikit mayones. Wah, tambah enak dong Kak ya. Seru ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat bersama-sama roti Elia ya. Ya Ayo Kak, yuk, Oke. yuk. Tapi sebelumnya kita pakai dulu sarung tangan plastik kita. Silakan Kak. Nah, nih ambil satu-satu ya supaya bersih tangannya. Oke. Pertama-tama, nih ya Kak Erni sama Gita, kita bisa loh bikin di rumah, bikin sendiri. Iya Kak. Iya, tapi dibantu Mama ya. Kita tuang dulu tepungnya. Tepungnya 1 mangkok. Seperti ini. Nah, lalu kita pecahkan telur. Adik-adik bisa nggak pecahin telur? Bisa. Coba kita pecahin telurnya. Pelan-pelan ya. Ya, jangan sampai kulitnya masuk ya adik-adik. Nah, seperti itu. Telurnya berapa Kak? Cukup 1 aja, Kak. Oh, Terus kita masukin menteganya ya adik-adik. Nah, terus kita masukin susunya. Nah, tapi ketika kita masukin susu, tuangnya pelan-pelan ya adik-adik, jangan sampai tumpah. Sambil diulenin. Apa ini namanya? Diulenin ya, Diaduk ya, Kak? diadonin ya. Oh, susunya ditumpahin Iya, pelan-pelan ya Kak? pelan-pelan. Sampai jangan semua langsung, takut adonannya kelembekan. Nah, seperti ini adik-adik kita tuangnya. Oh, kakak lupa nih. Kita juga jangan lupa masukin garamnya ya. Garamnya masukkan. Juga gulanya tadi dimasukkan. Nah, oke. Jadi itu gula, garam, Gula, garam, mentega. itu dimasuk sekalian semua ya Kak? Iya, dimasukin semua. Lalu adik-adik ulenin seperti ini ya. Sampai adonannya kalis. Yang rapi ya adik-adik ya. Ya, adik-adik pernah bantu mama nggak di rumah, Gita? Selama Pernah liburan? dong. Iya, bantu bikin apa? Kalau aku waktu itu mama aku pernah bikin kue, aku ikut bantuin juga. Wah, pasti enak ya. Kue apa, Dek? Waktu itu mama aku bikinnya kue bolu Kak. Kue bolu. Nah, ini sekarang kita bikin kue apa? Roti ala Elia. Gampang. Nanti Kak, Mm-mm. Gita yang ngajari Mama di rumah. Karena sekarang Gita udah ikut cara membuat Iya. roti ala Elia. Oke, nih. Sedikit lagi. Nah, kalau misalnya masih menggumpal, masih kurang kalis, bisa tambahin susunya. Nah, tapi pelan-pelan aja ya. Ya, adik-adik, ini adonan yang sudah tadi kakak ulenin, sekarang sudah kalis. Nih, coba. Oh, Dia jadi kita- nggak nempel-nempel di sarung tangan ya Kak? Iya, ini nggak nempel-nempel di tangan nih Kak Ciri-ciri yang Erni. udah kalis gimana sih Kak adonan itu? Adonannya lentur, seperti gini bisa ditarik. Nah, tuh. Terus adonannya nggak nempel lagi seperti kata Gita. Oh gitu. Nah, oke. Nuh, sekarang kita akan buat roti Elianya, kita panggang ya. Kita pakai teflon anti lengket seperti ini supaya tidak lengket adonan rotinya. Yuk Gita, sekarang telenanya kita taruh sini. Ini yang udah kita ke belakangin dulu ya. Oke. Nah,
Ini yang belum nggak dipakai lagi bisa dipindahin nggak, Kak? Boleh, boleh nih. pindahin. Oke, kita pindahin dulu ya, sama susunya ini udah. Oke. Nah, sekarang kita bagi adonannya jadi 4 bagian. Jadi kita bisa bikin 2 roti ya. Nih, kakak potong. Lalu, nah kita buat satu-satu ya. Kita buat bulat-bulat dulu gini. Nih, kita mau cobain. Ini bulat-bulat gini dulu, Kak. Iya, Kak ya. Kalau udah, kita tekan-tekan seperti ini. Sampai kira-kira selebar diameter daripada panggangan yang akan kita pakai. Oh gitu ya, Kak. Iya, Oh. tuh ditarik-tarik yuk, Kak. Coba kita bantuin Kita coba. biar cepat. Nah, pelan-pelan ya adik-adik supaya bentuknya bagus dan bulat ya. Nah, coba lagi. Nah, loh kita cetak di sininya ya. Kita taruh di tengah-tengah sini ya adik-adik ya. Nah, kita ratain. Seperti ini, Kak. Nah, gini ya adik-adik, diratain, jangan sampai sobek. Sampai sekelilingnya penuh. Nah, kalau sobek gini kita pindahin. Nah, kita tekan-tekan ya. Oke, udah rapi belum? Udah rapi belum nih, Kak? Oh, udah. Udah cukup ya? Udah. Seperti ini adik-adik. Oh, nggak tumpah ya, Kak? Iya, sudah rata kan di sini. Terus kita panggang. Nah, hati-hati menyalakan kompornya ya adik-adik. Ya, Kalau Kak. nyalain kompor, minta tolong mama ya. Ya, Kak. Yuk, sekarang kita nyalain kompornya ya. Pelan-pelan. Nah, Kak, apinya harus besar atau kecil, eh, Kak? apinya jangan besar-besar adik-adik. Pelan-pelan aja apinya sedang. Supaya matangnya rata. Dan waktu memanggangnya ini hanya 10 menit. 5 menit lalu dibalik. Supaya kedua sisi dari roti Elianya matang sempurna. Kita tunggu ya. Gitu. Nih pelan-pelan ya. Nah, membaliknya pakai sendok seperti ini ya. Jangan dipegang tangan, panas. Nah, kalau sudah 5 menit, kita balik ya. Nah, seperti ini adik-adik. Yang satu sisi sudah matang. Sekarang kita balik ya. Sisi berikutnya pelan-pelan ya adik-adik ya. Nah, kita balik supaya kedua sisinya matang. Dan kita bikin terus sampai habis. Yuk, kita bikin lagi kita. Kayaknya udah mateng nih. Kita ambil piring dong. Kita angkat nih, udah mateng nih. Nah, ya. Pelan-pelan ya adik-adik pindahinnya. Soalnya panas. Nah, oke. Kita balik ya. Iya. Nah, udah jadi adik-adik seperti ini. Kelihatannya enak ya, Kak? Iya, ini udah jadi nih. Masih satu ya, Kak? Masih satu. Kita bikin yang lain ya supaya Oh. kita isi ya. Nah, Jadi satu roti itu 2 ya, Kak iya, ya? supaya tengahnya nanti kita isi tadi. Ini baru jadi satu sisi. Nah, seperti ini adik-adik kalau udah matang. Ini, Kak, yang satu lagi udah jadi. Oke, kita masukin ya. Nah, teman-teman, ini sisi yang kedua ya. Kita tunggu 5 menit lagi. Ambil kita siapin isinya Gita. Gita Oh, sukanya apa? Smoke beef suka nggak? Suka dong. Ah, nih kita isinya pakai smoke beef ya. Wow, Ah, enak kayaknya sekali. enak ya. Suka pakai telur yang dikocok atau pakai diceplok? Aku lebih suka yang dikocok, Kak. Oh, kalau udah dikocok ya seperti ini ya. Kita sediakan telur scramble egg. Oh, Untuk bisa isinya. dikocok, bisa di ini ya, Bisa Kak? diceplok juga atau Oh. didadar. Terus ada juga saus tomat. Suka nggak saus tomat, Kak? Kalau Suka saya dong. suka saus cabai, Kak. Oh, saus cabai, iya. Tapi pedes ya adik-adik ya. Yang belum ada, oh sayuran. Coba kita cari tomat, timun, dan selada. Oke, Kak. Aku ambil dulu. Nah, balik lagi ya, rotinya yang tadi. Nah, seperti ini adik-adik. Nah,
Cepet kan masaknya? Mudah Iya nggak ya, adik-adik? Kak. Pasti adik-adik di rumah semua bisa ya, Kak? Bisa. Wah, Bisa makanya kan, adik-adik Bisa. di Sabtu Ceria ini sarapan kita menu yang istimewa. Menu apa, Kak? Menu roti roti ala Elia. Elia. Nah, coba kita lihat yang satu sisi lagi udah matang belum ya? Wah. Ya, bentar. Ini sedikit lagi matang. Itu. Udah. Oke adik-adik, dua sisi sudah matang ya. Nih, seperti ini. Sekarang kita buat isinya. Oke, kalau gitu Kita eh, tuang. kompornya Jangan dimatiin dulu, Kak. Kita panaskan dulu. Smoke beefnya Oh. tadi kan dari kulkas. Supaya enak, kita masak dulu sedikit. Kita kasih mentega tadi sedikit di teflonnya. Nah, seperti ini. Terus kita taruh smoke beefnya. Nah, ini Git, simpan dulu. Wanginya sedap. Iya ya, Kak. Enak nggak nih wanginya? Iya. Nah, ini smoke beefnya kita masak sebentar aja pakai sedikit mentega supaya matang dan supaya hangat. Biar ini enak ya, Kak. Biar enak. Ya, nih udah jadi. Nih Kak, kita taruh di sini. Kita matikan Kompor. dulu ya kita kompornya. Oh, gitu. Digeser aja Kak kompornya. Oh, iya, oke, Nah, Kak. Kompornya digeser ya, iya. Kak? Hati-hati panas ya adik-adik ya. Oke. Nah, sekarang kita mau buat isi dari roti Elia tadi. Ayo, sekarang Kak Erni bisa dong bantu Kak Glory ya. Bisa, Kak. Apa yang bisa Nah. dibantu, Kak Glo? Oke, satu isinya dulu kita olesin dulu. Suka mayones nggak? Suka dong, dong. Kak. Mayones kan ini Kak, enak. bisa diolesin di sini mayonesnya. Oke. Agak banyak juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Nah, kita bisa bantu di sebelah sini nih. Nih. Ya, yang rata ya. Oke, udah. Nah, mayonesnya udah. Sekarang saus tomatnya, Kak. Diolesin lagi ke sini ya, Kak? Iya, olesin lagi. Kira-kira semana, Kak? 1 sendok teh aja cukup. Oh. Tapi sesuai selera ya. Kalau adik-adik suka banyak juga boleh. Nah, oke. Nah, kalau udah jadi, diolesin seperti ini. Seperti ini dioles. Kita taruh sayurnya dulu. Supaya sehat, tadi kita makan sayur kan? Oh iya, Kak. Nih adik-adik Makan makan sayur ya. itu perlu loh adik-adik. Nah, kita taruh yang bagus sayurnya. Seperti ini. Ditata dengan bagus ya, Kak. Iya, tapi jangan lupa dicuci dulu sebelum ditata. Dicuci dulu Supaya apa sih, Kak, dicuci? supaya bersih, supaya nggak ada kuman. gitu ya. Oh. Nah, dicuci seperti ini, tata seperti ini. Siapa yang suka sayuran, adik-adik? Saya suka. Ini apa nih? Kita kasih timun juga ya. Kasih timun. Terus kasih tomat. Lalu masuk tadi smoke beefnya. Nah, kita taruh smoke beefnya. Wow. Enak ya, Kak. Jangan lupa telurnya yang tadi. Telurnya taruh seperti ini. Wah. Terus yang bikin enak lagi, Wow. Kakak punya keju. Pakai keju, Kak. Ya, kita kasih keju slice. Mau 1, mau 2? Biasa kita berapa? 1 aja ya. Itu aja deh, Kak. 1 aja di tengah. Lalu kalau udah, kita tutup adonan yang satunya. Tada! Jadi nih sarapan roti Elia kita. Bagi dong, Kak. Boleh nggak? Wah, boleh, boleh. Waduh, Adik-adik, kayaknya enak yuk banget. nih. kita makan sarapan roti Elia kita. Selamat menikmati adik-adik. Halo. Bagi dong. Bagi Bagi. dong, Kak. Kak, Ah, bagi. yuk. Kita Bagi- potong dulu ya. Bagi Kita dong, potong bagi ya. 3. Buat yang Yuk. masak.
sama ini. Wah. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana cerita tentang Nabi Elia. Dia berjalan ketika dipanggil Tuhan. Dia lihat kanan kiri tidak ada temannya. Dia lihat ada gunung. Tetapi ada satu perkara yang dia yakini, bahwa panggilan Tuhan itu tidak pernah salah. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Kudaki Daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gunung hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gunung hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Elia menjadi nabi atas Israel saat pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab memerintah atas Israel selama 22 tahun, dan ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Raja Ahab mengambil Isabel, anak raja orang Sidon, menjadi istrinya, dan mereka beribadah pada Baal, membuat mezbah untuk Baal, juga membuat patung-patung untuk disembah. Hal ini membuat sakit hati Tuhan. Allah akan menghukum negeri ini dengan tidak menurunkan embun dan hujan, dan negeri ini akan kekeringan. Elia, pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur sungai Yordan. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau akan minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak yang akan memberikan engkau makan roti dan daging di sana. Wah, ternyata aku sendirian di sini. Sepi juga. Apa benar Allah akan memberi makan padaku lewat burung gagak? Mungkinkah? Tapi aku percaya Allah memeliharaku. Kemudian burung gagak pun datang membawa makanan untuk Elia.
Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku, Dia baik bagiku. Hari berganti hari, waktu terus berjalan. Seluruh negeri mengalami kekeringan. Hujan maupun embun tidak turun atas Israel. Ya Tuhan, hujan tidak turun-turun. Sampai kapan ini semua akan terjadi? Akan kemanakah aku ini? Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, dan diamlah di sana. Karena aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia akhirnya bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Aduh, keadaan semakin sulit. Saya hanya mempunyai sedikit tepung dan juga sedikit minyak. Kalau ini saya masak hari ini, besok kami akan makan apa? Anak saya akan mati kelaparan. Aduh. Permisi Bu, Cari siapa, Tuan? saya Elia. Saya dikirim Tuhan untuk menemui Ibu. Ambillah segelas air untuk saya. Sebentar ya, Tuan, saya ambilkan. Ini, Tuan, silahkan. Terima kasih Bu. Buatkan juga bagi saya sepotong roti. Tuan, saya hanya mempunyai sedikit tepung dan juga sedikit minyak. Kalau ini saya buatkan roti, hari ini, besok anak saya tidak akan makan dan dia akan mati. Tenang saja Bu. Perbuatlah seperti yang kukatakan. Tepung dan minyak ini tidak akan habis sampai hujan turun ke bumi. Baiklah, Tuan, saya akan buatkan. Sesudah itu anak janda pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai ia meninggal. Apa maksud kedatanganmu, Nabi Elia? Apakah kamu datang untuk mengungkit kesalahan saya di masa lalu, sehingga anak saya mati? Berikanlah anakmu kepadaku. Ya Tuhan Allahku, sembuhkanlah anak ini. Kembalikan nyawanya. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Terima kasih, Nabi Elia. Tumbuhan poyon-poyon di tengah Jumain, menggargan manuk-manuk baik para sarang.
Adik-adik, kita tadi sudah mendengar dan melihat cerita Nabi Elia yang dikejar-kejar oleh Raja Ahab sehingga Nabi Elia harus pergi mengasingkan diri ke Sungai Kerit dan ke daerah yang bernama Sarfat. Nah, adik-adik, dari kisah yang sudah kita dengar dan lihat tadi, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita mau belajar dari sosok Elia. Adik-adik, situasi yang dialami oleh Elia pada saat itu mirip dengan situasi yang kita alami saat ini. Di mana kita tahu waktu di Sungai Kerit, Elia itu sendiri di sana. Dia hanya ditolong oleh Tuhan lewat kehadiran burung gagak yang memberikan makanan, roti dan daging kepadanya. Dia harus mengasingkan sendiri di tempat itu. Nah, saat ini kondisi kita juga seperti itu kan adik-adik. Saat ini kita mungkin mengasingkan diri, tidak boleh bertegur sapa, bersalaman dengan saudara kita atau teman-teman kita. Bahkan saat ini kita sekolah tidak lagi pergi ke sekolah tapi juga kita belajar dari rumah. Dan juga kita tidak bisa pergi untuk ke sekolah minggu di gereja tapi kita menonton pelayanan firman Tuhan yang disampaikan abang kakak guru sekolah minggu lewat media-media sosial. Nah adik-adik mungkin yang kita alami ini membuat kita merasa jenuh, bosan. Nah, sama seperti yang dialami oleh Elia pada saat itu. Tapi Elia tetap percaya. Elia tetap taat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah memelihara kehidupannya. Baik itu pun di luar jangkauan yang dia pikirkan. Nah, oleh karena itu, ketika Elia pun bisa percaya akan pemeliharaan Allah, maka percayalah adik-adik akan pemeliharaan Allah juga di tengah-tengah situasi pandemi yang kita alami pada saat ini. Yang kedua, kita mau belajar dari sosok janda di Sarfat. Yaitu kita belajar untuk tidak khawatir adik-adik. Karena Allah pasti menolong kita. Kita tahu Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan Allah pun ingin supaya kita mau peduli kepada sesama. Allah pun ingin kita mengasihi sesama. Allah ingin kita berbagi, menolong, memberi sesama. Dan apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat tadi? Kita belajar memberi dari apa yang kita miliki. Walaupun janda di Sarfat tadi hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tapi dia mau memberi dari sedikit yang dia miliki. Dan lihatlah, Allah tetap mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka, makanan, minuman yang mereka butuhkan. Elia bersama dengan janda dan anak janda tersebut. Nah, adik-adik, dalam situasi saat ini mungkin kita banyak mengalami kesulitan, ya. Bahkan kita lihat, kita tahu adik-adik, papa mama kita pada saat ini harus bekerja lebih keras karena situasi pandemi corona ini. Jadi adik-adik, kita bisa menolong, membantu papa mama kita, yaitu dengan menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang setia kepada Allah, dan anak yang mencintai orang tua. Yang ketiga, adik-adik, seperti Elia dan janda di Sarfat tadi, ketika kita diminta untuk berdiam diri di rumah karena pandemi ini, maka belajar untuk tetap percaya Allah memelihara kehidupanmu, Allah memelihara kehidupanku. Allah tidak akan meninggalkan kita di dalam situasi apapun. Allah bersama-sama dengan kita.
Dia menyapa kita, dia selalu menyapa kita lewat kasih-Nya dan lewat firman-Nya yang setiap minggu masih bisa kita dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh abang kakak guru sekolah minggu kita lewat media-media sosial. Oleh karena itu, nikmatilah kasih Allah itu, nikmatilah pemeliharaan Tuhan itu di dalam setiap situasi dan kondisi yang sulit ataupun dalam situasi dan kondisi yang baik. Nah, adik-adik, ibadah kita, perjumpaan kita hari ini adalah ibadah Sabtu Ceria. Di dalam ibadah ini kita sudah memuji Tuhan. Di dalam ibadah ini tadi kita sudah bersama-sama memasak sarapan menu Elia. Dan kita sudah mendengar cerita Nabi Elia di tepi sungai Kerit dan juga bersama dengan seorang janda di Sarfat. Nah, lihat di dalam kehidupan Elia, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, lewat Sabtu Ceria ini, mari adik-adik tetap ceria di tengah situasi sesulit apapun yang kita alami saat ini. Tetaplah semangat untuk menjalankan kehidupan kita di tengah pandemi ini. Dan tetaplah juga semangat untuk memulai belajar di tahun ajaran yang baru ini. Jadi, jangan takut dan jangan khawatir ya adik-adik di dalam menghadapi setiap situasi kehidupan kita, termasuk pada saat ini kita mengalami pandemi virus corona. Jangan takut, jangan khawatir, karena Allah memelihara kehidupan kita. Seperti lagu yang dinyanyikan tadi oleh teman-teman sekolah minggu dari Haleluya 399. Dikatakan dalam lagu itu, Ganupan iparmudu Tuhan tanai bata lobihan iparmudu Ganupan hitada. Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. God bless you. Setelah kita mendengarkan cerita Elia, saat ini adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk membacakan ayat hafalan kita. Kita buka Alkitabnya yang di rumah dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b. Sekali lagi kakak ulangi, Ibrani pasal 13 ayat 5b. Nah adik-adik, sudah semua membuka Alkitabnya di rumah? Mari kita sama-sama membacakan ayat hafalan kita ya adik-adik. 1, 2, 3. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk ayat hafalannya dihafal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang tetap memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan tahu situasi yang kami alami pada saat ini. Mungkin kami ada yang bosan, kami jenuh, bahkan kami bersedih karena kami tidak bisa pergi ke sekolah minggu dan tidak bisa belajar di sekolah karena situasi pandemi virus corona saat ini.
Marilah Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, adik-adik sekolah minggu, memampukan dan menguatkan kami untuk kami boleh percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami dan bahwa semua situasi yang terjadi saat ini, pandemi virus corona ini, kami percaya itu akan segera selesai berlalu. Dan kami boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan papa mama kami, dengan teman-teman kami, bahkan kami boleh bertemu dengan kakak guru sekolah minggu dan juga bapak ibu guru kami di sekolah dengan penuh sukacita untuk menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah semua adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, panjang umur, dan juga sukacita kepada mereka. Dan juga berkatilah Tuhan Yesus, orang tua kami, papa mama kami, sehatkan mereka, dan juga berikanlah berkat untuk papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membuat pohon berkat Allah. Cara membuatnya, mari kita siapkan sama-sama bahan-bahannya dulu. Ada kertas warna seperti ini, juga ada karton, lalu ada double tape, ada gunting, dan juga alat tulis adik-adik. Nah, sekarang kita sama-sama membuatnya ya. Pertama, kita ambil dulu kertas warnanya. Kita akan membuat bentuk love seperti ini. Kita lipat dulu kertasnya. Lalu kita gunting. Kemudian kita lipat lagi. Kita lipat 2 lagi. Lalu lipat 2 lagi. Nah, setelah seperti ini adik-adik, kita akan mengguntingnya di garis-garisnya ya. Bisa didobel 2 supaya lebih cepat. Nah, setelahnya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buat love-nya ya. Kita ambil karton kita. Lalu kita lipat 2 dulu kertasnya. Seperti ini. Kemudian kita beri double tape di satu sisinya. Di sisi yang di sebelah sini ya adik-adik ya. Kita buka double tape-nya. Lalu kita bentuk kertasnya seperti ini. Ujung ketemu ujungnya ketemu ujungnya. Seperti ini jadinya. Nah, jadi deh love-nya. Sudah bisa ya? Kita buat beberapa supaya bisa membuat daun-daunnya. Sekarang kita membuat batangnya ya. Kita ambil kertas warna lain. Sama seperti tadi kita gunting. Kita lipat-lipat dulu. Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, caranya kalau yang untuk membuat batangnya ini adalah dengan pakai dulu double tape-nya. Satu sisi kita taruh di sebelah luar double tape-nya. Satu sisi lagi di bawahnya. Kita beri double tape lagi. Di bagian yang putihnya. Seperti ini ya.
Nah, kemudian kita lepaskan double tipnya. Kita buat bentuk lingkaran. Nah, satu jadi seperti ini. Lalu kita buka sisi yang lainnya. Kita tutup. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, setelah adik-adik udah buat banyak, lalu adik-adik tinggal menempel di kartonnya. Adik-adik taruh dulu bentuknya seperti apa, kemudian taruh dulu double tipnya di karton. Kemudian adik-adik lepaskan double tipnya dan adik-adik bisa taruh gambar bentuk daunnya ini tadi. Sambil dibentuk. Nah, jadi deh. Pelan-pelan adik-adik ketika membuatnya. Bisa minta mama bantu untuk menggunting untuk adik-adik yang masih kecil. Kita tempel. Sambil dirangkai-rangkai adik-adik. Nah, nanti adik-adik buat terus sampai bentuknya seperti ini. Kemudian yang batangnya ditempel juga. Kemudian setelah adik-adik menempel semuanya, di tengah-tengahnya ini adik-adik bisa menuliskan apa sih berkat yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik selama masa pandemi ini. Misalnya adik-adik sudah naik kelas. Siapa yang naik kelas? Kita tulis di sini. Naik kelas. Nah, kalau udah kita beri double tip. Kita tempel di belakangnya. Lalu adik-adik bisa taruh di sini. Misalnya naik kelas. Nah, ditulis. Apa aja berkat yang lain? Silakan adik-adik tuliskan. Dan kalau sudah jadi pohonnya seperti ini, adik-adik jangan lupa fotokan lalu kirim ke guru kelasnya masing-masing. Nanti aktivitasnya akan dapat hadiah loh yang terbaik. Adik-adik kirim ke guru kelas lalu akan diteruskan ke tim distrik 7 Sabtu Ceria. Dan satu lagi adik-adik, setelah acara ini ada kuis online. Adik-adik akan dapat pengumumannya setelah ibadah ini melalui grup WA dari guru kelas adik-adik. Selamat mengikuti. Bye-bye. Adik-adik tentunya masih tetap setia. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah melihat menu Elia, kita sudah mendengarkan bagaimana kisah Elia. Kita mau tetap berada dalam kasih Tuhan. Kita mau terbang bersama Tuhan. Kita mau bersama Tuhan dan menang bersama Tuhan. Kita naikkan pujian kita bagaikan Raja Wali. Adik-adik,
kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama di hari Sabtu ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan pengajaran yang telah kami terima pada hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami beriman teguh dan menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Berikanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami dapat tetap percaya kepadamu dan berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah adik-adik kita sama-sama berdoa, doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Ase Torangganup, Sengboi Dalanon Nami, Salakah Natorsa, Dobham Hasoman Nami, Torang Agehuja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.